Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra, yaitu dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Haleluya. Saudara-saudara seiman, tentu kita tidak asing lagi dengan kalimat yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Bagi Rasul Paulus, kebenaran ayat di atas merupakan keyakinan yang mendalam. Kalimat kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan sama sekali tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di hatinya. Rasul Paulus memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan pemeliharaan Allah yang mutlak, yaitu bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Keyakinan ini mencegah dia untuk mengeluh mengenai apapun, bahkan dia mampu mendorong jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus untuk ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Itu terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Nah, Bapak, Ibu serta saudara sekalian, keyakinan ini mengubah keluhan Paulus menjadi sebuah nyanyian. Dan mempraktekkan kebenaran inilah yang memungkinkan dia bersama rekannya yang bernama Silas di tengah malam buta menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Walaupun segala rencana kelihatannya gagal karena mereka terkurung dalam penjara bawah tanah dengan punggung berdarah akibat didera oleh pembesar-pembesar kota Filipi. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 25. Bagi Rasul Paulus tidaklah terlalu menjadi soal apakah keadaan jasmaninya baik atau tidak baik, asal saja ia tahu bahwa ia mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia percaya dan yakin segala sesuatu entah nampaknya menguntungkan atau merugikan pasti mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, pertanyaan yang penting bagi kita saat ini adalah, apakah seperti halnya Rasul Paulus, kita, saudara dan saya juga memiliki keberanian percaya kepada ayat di atas? Nah, kunci untuk hal itu adalah bahwa pernyataan atau kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan selanjutnya di ayat tersebut, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Paulus memiliki keberanian percaya karena ia memiliki, pertama, hubungan yang benar dengan Allah. Kita bisa lihat itu dalam kalimat bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini artinya mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi. Sehingga Paulus punya hubungan yang baik dalam iman percayanya. Seperti dalam tulisannya yang lain di surat Roma juga dikatakan bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai anak-anak Allah. Bagi yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Yang itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua,
Bagaimana Paulus memiliki keberanian percaya? Yaitu karena dia merespon dengan benar panggilan Allah bagi dia untuk masuk dalam rencananya. Kita bisa lihat itu pada kalimat bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara, Paulus percaya bahwa rencana Allah yang sempurna mustahil dapat dihalangi oleh sesuatu yang merugikan dia, yaitu sebagai pribadi yang bersedia masuk ke dalam rencana Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, jika kita mengasihi Allah dan bersedia masuk dalam rencananya, maka tidak ada alasan untuk kita meragukan janji Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan adalah juga milik kita. Karena itu saudara-saudara, mari pastikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, masuk dalam panggilannya untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kita akan melihat apa yang Allah janjikan dalam segala perkara. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk memiliki keberanian percaya kepada janji-Mu bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Asalkan kami mengasihi Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami bersedia untuk masuk dalam rencana dan kehendak-Mu, maka kami akan melihat karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap pendengar yang saat ini mendengarkan renungan ini, biarlah ini menjadi keyakinan setiap kami, sehingga kami boleh melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau dan bagi mereka yang terpanggil dalam rencana-Mu. Segala puji bagi-Mu Bapa, kami sudah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.